Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Belandakan 1, Bapak Afif Arifin MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU SD Negeri Belandakan 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran di SD Negeri Belandakan 1 Kota Cirebon. Diseminasi ini akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita, yaitu Ibu Oom Komariah SPD. Beliau angkatan CGP angkatan 6 Kota Cirebon. Diseminasi ini merupakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baiklah, sebelum kita memulai acara, agar acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita berdoa membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Ibu Oom Komariah selaku narasumber kita CGP angkatan 6 Kota Cirebon. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Ina selaku moderator dalam acara diseminasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman guru SDN Belandakan 1 yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi kali ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Afif Arifin MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Belandakan 1. Sebelum kita mulai diseminasi, saya ingin membagikan sticky note ya kepada Bapak Ibu semua. Ya, saya akan memberikan pertanyaan pemantik dulu untuk mengetahui kemampuan awal Bapak Ibu sebelum mengikuti diseminasi ini. Mangga saya bagikan sticky note-nya satu persatu, boleh dijawab, ditulis ya. Ada yang sudah selesai? Bisa saya ambil ya. Bu Ina sudah selesai? Mau warna apa? Warna pink, hijau, atau kuning? Nih, cantik ya perempuan. Pak Yayat sudah? Oke, Ibu Ade, luar biasa ya. Ada lagi yang sudah selesai?
Bu Nadifah sudah selesai? Ya. Bu Guru sudah, terima kasih Ibu Guru hebat SDN Pelandakan 1, Masya Allah, luar biasa. Bisa. Bu Putri sudah. Ini Bu, saya sudah Bu. Bu Ade sudah, Bu Ade. Oh iya, aduh, saya lupa. Terima kasih Bapak Ibu Guru SDN Pelandakan 1 yang luar biasa dan hebat-hebat sudah memberikan jawabannya. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan jawabannya? Bu Ade yang mana jawabannya? Bu Ade tolong sampaikan alasannya kenapa melakukan hal tersebut untuk mendisiplinkan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cara saya mendisiplinkan anak yang pertama itu sebelum masuk kelas kita baris berbaris di depan kelas dan memeriksa kuku. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin datang tepat waktu. Jadi kalau misalkan anak yang datang tidak tepat waktu atau pelajaran kita sudah mulai, anak datang itu anak disuruh menunggu dulu di luar, atau karena kita tempatnya dekat perpustakaan jadi menunggu beberapa menit di perpustakaan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade, tepuk tangan dulu dong buat Ibu Guru hebat. Selanjutnya saya mau minta Ibu Mitia untuk menyampaikan alasannya. Ya, jawabannya saya itu yang ada 3 yang biasanya saya lakukan untuk mendisiplinkan siswa di kelas. Yang pertama itu membuat kesepakatan kelas, apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pembelajaran di kelas berlangsung. Kemudian misalkan ada yang melanggar, kita sebagai gurunya bisa memberi nasihat atau peringatan kepada siswa untuk tidak mengulangi tindakannya lagi agar kondisi kelasnya itu kembali kondusif. Seperti itu, Bu. Luar biasa, ya. Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Selanjutnya, nah ini supaya kegiatan diseminasi kita lebih bersemangat, kita akan melakukan permainan dulu ya Bapak Ibu. Nah, permainannya namanya adalah permainan cobalah buka. Cobalah buka, apa yang dibuka? Ya, penasaran kan? Oke, selanjutnya di sini ada tata caranya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silakan berpasangan dengan teman terdekatnya. Bu Rizka boleh dengan Bu Nadifah, Bu Puri dengan Bu Haji. Enggak, silakan cari pasangannya masing-masing. Nah, nanti salah satu orang itu adalah menggenggam tangan, seolah-olah di dalam tangan ini adalah ada benda berharga yang tidak boleh diambil orang lain, misalkan emas atau berlian atau uang dolar mungkin ya. Nah, nanti teman yang satunya silakan berusaha membuka genggaman temannya ini dengan berbagai cara. Mau ngitik-ngitik, mau ditarik-tarik, mau seperti apa saja usahanya, mangga ya. Nah, nanti kita lakukan secara bergantian. Untuk pemain pertama kita berikan waktu 30 detik. Boleh kita mulai dari sekarang ya. Sudah siap belum Bapak Ibu? Sudah siap? Oke. Masih paling payah.
mari kita belajar. Tak kelihatan. Boleh berdiri ya. Timernya Bu Ina tolong di ini 30 detik ya. Kalau sudah 30 detik mau terbuka ataupun tidak selesai permainannya. Oke, sebentar timernya ada di sini. Ya, dibuka dulu aja timernya. Ya. 30 detik. Ya, dipertahankan genggamannya supaya tidak terbuka ya, seolah-olah di dalamnya itu ada benda berharga yang tidak boleh diambil. Satu orang, satu aja, satu genggaman satu. Oke, siap? 1, 2, 3, mulai. Boleh. Pak Yayat kemana Pak Yayat? Ini Bu Ade kemana Bu Ade? Bu Ade di sini Bu Ade, mainnya jangan di belakang. Bu Ade, permainnya di sini sama Bu Ina, habis. Jadi tadi ada yang sampai lepas? Ada yang tidak berhasil melepas? Oke, sekarang bergantian. Bu Ade bisa dengan Bu Ina sekarang. Yuk siap-siap ya. Sudah siap? Ya, sebentar tunggu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, luar biasa. Bagaimana perasaannya melakukan permainan tadi? Capek. Ya, tadi siapa yang berhasil membuka genggamannya? Siapa yang tidak genggamannya tidak berhasil dibuka? Ada, seawal. Coba slide berikutnya, Bu. Ya. Oh gitu. Nah, tadi coba saya tanya Bu Haji Erin dengan Bu Huri ya. Apakah Bu Huri berhasil membuka kepalan tangannya? Tidak berhasil membuka kepalan tangan Bu Haji Erin. Bu Haji Erin bagaimana? Sebenarnya masuk. Iya. Ditarik saya didorong. Ya, memang kan diperbolehkan gitu ya dengan cara apapun. Nah, yang tadi menutup kepala itu kira-kira apa? Menurut Bapak Ibu semua, sebenarnya siapa sih yang memegang kendali pada genggaman tangan kita? Ada yang mau menjawab dan menjelaskan? Bu Ina boleh? Yang memegang kendali tangan kita ya diri sendiri.
Ya, Iya. alasannya. Alasannya karena kan tadi kan terdapat benda berharga di dalam kepalan tangan kita ya. Iya. Masa iya mau kehilangan gitu aja? Kita kan harus mempertahankan. Luar biasa. Ada lagi yang mau mengungkapkan jawabannya? Bu Mitya sudah tadi. Bu Rati. Coba Bu Rati tolong sampaikan. Sebenarnya siapa yang memegang kendali atas genggaman tangan? Yang memegang kendali tangan kita itu ya diri kita sendiri, karena di tangan kita itu ada sesuatu yang sangat berharga. Jadi bagaimana caranya kita melindungi sesuatu yang berharga itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa sih manfaatnya kita tadi melakukan permainan buka genggaman? Nah, tadi saya mencoba memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru semua bahwa yang tadi berdasarkan jawaban Bu Ina, jawaban Bu Ratih ya, bahwa yang mengontrol tangan kita mau membuka atau tidak adalah diri kita sendiri. Berarti di sini ada hubungannya ya dengan materi kita kali ini tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah upaya menumbuhkan disiplin diri, yaitu disiplin yang berasal dari kesadaran diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penerapan disiplin positif dilakukan melalui program restitusi. Pelanggaran yang dilakukan pelanggar yang melakukan kesalahan itu akan menerima konsekuensi, bukan hukuman. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu semuanya ada kendalinya ada pada diri kita sendiri. Begitupun dengan anak didik kita. Seyogianya bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dari dorongan dirinya. Jadi kita sebagai guru memberikan motivasi bahwa apa yang kamu lakukan adalah apa yang kamu lakukan itu berdasarkan dari dorongan dirimu sendiri, bukan karena hukuman, bukan juga karena reward dari orang lain gitu. Mangga selanjutnya Bu Ina, terkait restitusi itu apa? Nanti kita akan ada di pembahasan selanjutnya ya. Nah, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser ya. Teori kontrol dari Dr. William Glasser ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat teori ini, guru mengontrol murid itu hanya ilusi, karena sejatinya semua yang dilakukan siswa itu ya atas dorongan dirinya sendiri gitu. Kita sering ya kadang untuk mendisiplinkan anak itu membuat hukuman gitu kan, hukuman atas kesalahannya, karena dia misalkan upacara tidak ikut upacara maka dijemur di lapangan. Tapi insya Allah kalau di sini tidak ada ya yang seperti itu. Tidak ada. Di sini guru hebat semuanya ya. Nah kemudian di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita gitu kan, kita sebagai orang dewasa nih kita berhak memaksa anak didik kita untuk berbuat baik menurut versi kita gitu kan ya. Padahal itu adalah hal yang salah. Selanjutnya Bu Ina. Nah, Stephen R. Covey ya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda.
Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya Bu Ina. Nah, dari teori kontrol William Glasser tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian setiap orang juga memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku ini memiliki tujuan, dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri atas apa yang akan Anda lakukan. Anda pun tidak bisa mengontrol orang lain, begitupun dengan kita sebagai guru kepada murid, kita tidak bisa mengontrol murid ya. Mereka sebenarnya berangkat ke sekolah itu adalah karena dorongan dari dirinya sendiri. Ketika kita guru berusaha untuk mengontrol mereka untuk rajin, tetapi ketika dorongan dalam dirinya itu tidak ada dorongan untuk berubah lebih baik, tidak ada dorongan untuk belajar, maka yang terjadi adalah bagaimana Bapak Ibu? Bisa mereka akan berangkat sekolah tidak? Bisa berangkat sekolah. Misalnya nih, kita udah nyuruh anak nih, kamu yang rajin ya, gitu berangkat. Tapi dalam diri anak tersebut tidak ada keinginan untuk sekolah. Kira-kira mereka akan rajin tidak? Tidak ya, karena dalam dirinya itu tidak ada keinginan atau dorongan diri semangat untuk belajar. Ya, belum ada kesadaran dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Ya, ini menurut teori kontrol. Selanjutnya, nah di sini ternyata menurut teori motivasi ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan ataupun murid-murid kita lakukan dalam berbuat atau berperilaku itu ada yang didasari oleh 3 hal ini, 3 aspek motivasi ini ya. Nah, kira-kira dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, mana yang bisa membuat orang bisa menimbulkan atau mewujudkan perilaku disiplin positif? Kira-kira yang mana? Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, mana yang kira-kira akan menjadikan disiplin positif atau perilaku manusia yang cenderung terus-menerus gitu? Mangga Bu Rini bisa sampaikan jawaban. Menurut saya dari ketiga ini yaitu nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena menurut saya menjadi diri sendiri itu lebih berharga daripada mengikuti orang lain. Ikut-ikutan orang misalnya zaman sekarang tuh, itu menurut saya kalau mengikuti orang lain kita akan merasa terbebani. Terima kasih Bu Rini. Nah, sekarang saya mau bertanya, kira-kira kalau motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kira-kira perilakunya itu akan terus-menerus atau hanya saat ada yang menghukumnya saja? Coba Bu Ade jelaskan.
Bu Putri boleh. Kalau menurut saya, perilaku yang nomor satu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu hanya berlaku pada saat ada hukumannya saja. Ketika situasinya sudah tidak diberikan hukuman, jika melanggar ya tidak berlaku lagi disiplin positifnya tadi. Untuk yang motivasi yang kedua, siapa yang memberikan pendapatnya? Ibu Huri. Masih Bu Omong. Kalau menurut saya yang poin 2 itu kan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sepertinya itu hampir sama dengan poin pertama ya Bu ya. Anak itu kalau bisa berubah dengan mendapatkan imbalan dan berubahnya itu hanya di saat itu saja, nanti dia akan kembali lagi seperti yang biasa-biasa lagi gitu tuh. Makasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat ya. Ya betul sekali. Jadi kalau motivasi perilaku yang nomor 1 dan 2 ini biasanya bersifat hanya sementara ya. Nah kalau disiplin positif itu akan terwujud jika motivasi perilaku manusia pemurid kita itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut ini. Nah, ini adalah pernyataan terkait hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat satu arah tanpa melalui kesepakatan. Setuju tidak Bapak Ibu? Hukuman itu biasanya kita, apakah hukuman itu meminta kesepakatan dulu dari murid kita? Yang sering terjadi sih biasanya langsung satu yang ditentukan sama si gurunya biasanya tanpa kesepakatan. Yang kedua, penghargaan akan efektif jika diberikan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi seringkali kita itu merasa bahwa reward atau hadiah itu lebih baik daripada menghukum gitu ya. Tapi ternyata reward juga ketika diberikan dalam jangka waktu terus-menerus itu kurang baik. Terkait yang alasan tadi, yang tiga motivasi perilaku manusia yang tadi ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini kayaknya serem ya, penghargaan merusak hubungan. Ya kadang tanpa disadari ketika kita memberikan penghargaan atau reward ke salah satu siswa, itu siswa yang lain merasa kok dia aja yang diberikan reward, saya enggak gitu ya. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan ini menghukum. Ya, menghukum. Nanti kalau melihat ini kita mungkin akan serem gitu ya, bahasanya kayak apa sih? Kira-kira apa yang kita rasakan setelah membaca pernyataan tentang hukuman dan penghargaan ini Bapak Ibu? Bu Ade, boleh. Terima kasih Bu Om. Sebenarnya penghargaan atau reward itu sebenarnya apa sih perlu juga sih untuk anak-anak ataupun untuk yang lain. Contohnya misalkan jadi bukan di sekolah saja, di rumah juga perlu itu. Jadi kalau misalkan penghargaan merusak hubungan, menurut saya tidak setuju. Karena Pak di zaman Nabi juga pernah memberi hadiah untuk istri tercinta. Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah, Ibu Guru hebat ya. Nah jadi kalau kita menelan mentah-mentah pernyataan ini, serasa kayak aduh kita tuh salah gitu ya. Apa yang kita lakukan itu salah semua. Jadi penghargaan itu memang boleh, tapi memang ada aturan gitu ya, pemberian penghargaan ini. Pemberian penghargaan tidak boleh terus-menerus. Penghargaan bisa kita berikan dalam jangka waktu yang jangka pendek gitu ya. Kemudian, jadi kalau kita mau memberikan penghargaan misal kepada satu siswa, maka kita berikan penghargaan tersebut atau reward, saya
ucapan ya, secara lisan gitu kan. Kamu hebat, sudahnya aku hari ini. Misal kita mau hanya memberikan kepada satu siswa, maka itu diucapkannya adalah jangan dilihat oleh siswa lain. Jadi ketika kita sendirian berdua dengan mereka, sampaikan. Tapi kalau mau memberikan penghargaan di depan banyak orang, ya kita berikan penghargaan untuk semuanya. Gitu ya. Mangga lanjut Mbak. Nah, terkait penerapan disiplin positif ini, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan posisi kelima ini posisi yang paling ideal sebagai seorang guru adalah sebagai manajer. Ya, jadi kita seringkali berada di sini ya, 1, 2, 3, 4. Dan ternyata posisi terbaik adalah sebagai manajer. Kalau posisi penghukum biasanya gini, membuat anak merasa sedih gitu ya. Kamu tidak pernah kamu tidak mengerjakan PR. Silakan kerjakan PR itu di luar gitu. Seperti menunjuk-nunjuk gitu. Itu berarti sebagai posisi sebagai penghukum. Kamu keluar cuci WC karena kamu tidak mengerjakan PR. Nah, itu sebagai penghukum kalian seperti itu. Cuci WC pakai gosok-gosok ya, bukan dicuci masuk mesin cuci, bukan bersihkan WC ya, betul. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Misalnya gini, kamu tahu kan perbuatan kamu itu salah. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu nanti tidak bisa tidak belajar, kamu tidak dapat nilai. Nah, itu berarti posisi pembuat merasa bersalah. Nah, kalau posisi sebagai teman gini misalnya, Rizka, tolong ngertiin ibu dong. Rizka sayang ibu kan. Nah, itu sebagai teman gitu ya, didekati, ngomongnya juga pelan-pelan, tidak seketus seperti penghukum gitu ya, atau pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau tuh gini, kamu tahu kalau terlambat kamu harus ngapain? Ini ya, jadi memantau, mengingatkan kembali aturan-aturan kelas yang telah kita buat. Nah, kalau posisi sebagai manajer, kita tuh ada nanti dibahas di segitiga restitusi ya. Jadi sebagai manajer ini memberikan kesadaran diri bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tapi tidak langsung kamu salah, tidak. Tapi dengan memberikan kesadaran dengan membuat pertanyaan, kemudian diakhiri dengan membuat keyakinan kelas. Lanjut, Bina. Nah, ternyata seseorang itu berperilaku berdasarkan kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kebebasan. Yang ketiga, pengakuan. Keempat, kasih sayang. Dan kelima, kesenangan. Jika kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka manusia akan berperilaku negatif. Jadi sebenarnya anak-anak kita, murid-murid kita yang berbuat negatif itu karena kemungkinan ada salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Misal anak yang ketika di kelas ketika gurunya sedang menjelaskan, kemudian dia ngobrol sendiri, bermain sendiri gitu ya. Berarti ada kebutuhan dasar dia, kesenangan yang tidak terpenuhi. Lanjut, Bu Ina. Nah, baiknya kita itu di kelas membuat keyakinan kelas, bukan peraturan, tapi keyakinan kelas. Sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas
lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kalau peraturan itu biasanya peraturan dibuat oleh guru ya, tapi kalau keyakinan kelas itu semua siswa harus ikut. Nah, ini segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah sebagai upaya seorang guru untuk memposisikan dirinya sebagai manajer dengan melakukan menanamkan disiplin positif pada siswa dengan kegiatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah upaya menanamkan keyakinan kelas melalui 3 langkah, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, dan yang ketiga membuat keyakinan kelas. Di sini ada contohnya, boleh? Yang di sekolah kamu di sekolah kamu lamanya beli buku tabungan. Oh ini contoh budaya positif di kelas dulu ya. Lanjut aja. Ini ada pembiasaan menyapu di kelas, kemudian tadi pembiasaan 5S ya. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan di kelas saya. Waktu itu anak tersebut bertengkar dengan temannya. Padahal ini temannya itu biasa teman bermain, tapi yang namanya anak ya, ketika ada dia merasa terganggu, maka yang terjadi adalah dia ribut. Maka saya coba melakukan pemecahan masalahnya melalui segitiga restitusi. Ini terdengar? Tapi ada tulisannya ya. Menurut Ari, perbuatan Ari mencubit jiwa. Nah ini mencoba memunculkan keyakinan dirinya ya. Jadi sebagai Pak supaya Ari supaya Ari bisa mengambil buku tapi tanpa ribut. Dan kejadian itu kita awalnya belajar dari yang telah dilakukan, perbuatan yang sudah dilakukan. Bagaimana supaya kita bisa? Sebenarnya tadi itu mengambil barang itu harus boleh tidak ambil secara paksa. Tidak boleh ya. Lalu kalau ada teman yang sudah mengambil paksa barang kita, apakah boleh ditunjuk juga? Tidak dengan cara baik-baik dengan cara apa? Baik, terima kasih. Nah ini di akhir kita membuat kesepakatan ya, atau keyakinan kelas kepada murid kita supaya mereka bisa tertanam disiplin positif. Ya ini sebagai bukti penghargaan saya kepada Capcute. Ya jadi mangga Bapak Ibu juga boleh belajar di Capcute untuk mengedit video tadi. Iklan. Nah itu saja materi dari saya. Selanjutnya nanti Bapak Ibu saya minta untuk membuat rekaman skenario penerapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa di sekolah, ya. Siap ya? Siap Bapak Ibu? Siap. Oh, Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Lanjut. Nah, kita refleksi ya setelah pembelajaran tadi, setelah diseminasi tadi, kita melakukan refleksi. Saya bagi lagi sticky note-nya. Boleh? Oh enggak, saya kayaknya keliling aja deh, biar saya mengenal lebih dekat Bapak Ibu guru semua. Sebentar, nanti refleksi ada pertanyaannya ya. Thank you.
Pertanyaan refleksinya, mangga Ibu Ina boleh dipindah slide. Oke, yang pertama dulu ya. Silakan Bapak Ibu guru jawab. Apa yang membuat Anda bersemangat mengikuti diseminasi ini? Apakah karena melihat saya? Bebas ya Bapak Ibu, kita merdeka belajar. Merdeka. Sudah Bapak Ibu? Kita lanjut ya pertanyaan berikutnya. Apa hal yang menurut Anda menarik pada pelaksanaan diseminasi ini? Hal bagian mana, materi yang mana yang menurut Anda itu menarik? Sudah lanjut. Pertanyaan ketiga, apa rencana Anda selanjutnya terkait penerapan budaya positif setelah mengikuti diseminasi ini? Mungkin Bapak Ibu boleh jawab bebas, kita merdeka. Merdeka. Tidak ada yang benar dan salah. Kita sama-sama belajar. Dan lanjut slide berikutnya. Oke, nah ini ada proses statement dari saya. Mendisiplinkan dengan membangun keyakinan diri akan lebih bermanfaat dari sekedar memberi dukungan maupun reward. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Omomaterika. Baiklah Bapak Ibu, luar biasa sekali tadi materi yang sudah disampaikan tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah dan di dalam kelas. Betul begitu ya Ibu Omomateri? JGP akan luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Omomaria SPD. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Lain-lain, barangkali Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Bu Putri, makasih silakan Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas di awal ya, biasanya untuk kedisiplinan itu biasanya di beberapa bulan berjalan itu agak sedikit luntur. Nah, bagaimana cara untuk menguatkan kesepakatan itu lagi? Terima kasih. Terima kasih Bu Putri, ya betul sekali. Kadang yang anak-anak ya, kita sudah membuat kesepakatan, tapi nah ya kan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa perilaku manusia itu, perilaku atau karakter manusia itu adalah dimulai dari sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan dan terbentuklah karakter. Jadi memang pembentukan karakter dari kesepakatan kelas itu harus dilakukan terus-menerus. Kita sebagai guru harus terus memantau di saat murid kita mulai kendur semangatnya. Coba kita ngobrol lagi anak-anak. Ingat tidak kesepakatan kelas yang telah kita sepakati kemarin? Apa keyakinan kalian terhadap kelas kita supaya nyaman ditepati misalnya? Lalu anak-anak kembali oh iya gitu. Jadi kita sebagai guru tidak lelah untuk terus mengingatkan mereka untuk membangun budaya positif di kelas dan juga di lingkungan sekolah. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Putri. Sudah merasa puas? Oke, terima kasih Bu Putri. Terima kasih Ibu. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara diseminasi yang sudah dijelaskan langsung oleh pemateri kita, Ibu Omomaria CGP Angkatan 6 Kota Cirebon. Demikian diseminasi acara pada kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.